Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang setia tetap mendengar firman Tuhan renungan harian. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Firman Tuhan dituliskan dalam Mazmur 40 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kepada kita semua yang dikasihi Yesus Kristus, nats renungan ini adalah ungkapan perasaan Raja Daud. Ungkapan keadaan hati Daud atas segala sesuatu dalam perbuatan Allah atas perjalanan kehidupannya. Suatu respon Raja Daud atas prakarsa Tuhan dalam hidupnya sendiri, sehingga dia pada suatu pemahaman sampai pada suatu ungkapan perasaan yang terdalam, ungkapan hatinya, karena dia tidak bisa memahami keluar biasaan tindakan daripada Tuhan memelihara serta menyelamatkan hidupnya dari berbagai problem kehidupan. Dia sampai pada kesaksian dalam ayat ini. Dia saksikan bahwa Taurat Tuhan itu ada di dadanya. Segala pesan-pesan Tuhan tersimpan menjadi suatu harta yang segera harus direalisasikan dalam kehidupannya. Taurat Tuhan ada di dadanya. Taurat Tuhan tentu disikapi dengan hati. Ada perubahan ketika dia menghayati semua apa yang diperbuat Tuhan. Dia bersaksi bahwa respon hidupnya kepada segala sesuatu yang diperbuat Tuhan disikapi dengan hati, bukan disikapi dengan pikirannya sendiri. Taurat-Mu di dalam hatiku, katanya. Tertulis di hati, bukan tertulis di pikiran. Sangat berbeda, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyikapi sesuatu dengan hati daripada sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Dikatakan di sini tertulis di hati, bukan tertulis di pikiran. Kalau dalam bahasa Batak ini disebut dengan kalimat diparsitongani rohakku do patikmi. Taurat itu di dalam hati, tertulis di hati, bukan di pikiran. Artinya yang bersaksi adalah suara hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena hukum Tuhan itu adalah hukum moralitas bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyatu dengan hatinya.
Taurat Tuhan sebagai hukum moralitas mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita terhadap sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik apa yang dipesankan Tuhan tertulis di hati, bukan di pikiran. Karena kata hati selalu menunjuk kepada keadaan, komponen jiwa atau perasaan kita masing-masing. Berbeda itu. Kita menyikapi sesuatu dengan pikiran atau menyikapi sesuatu itu dengan perasaan, tentu berangkat dari hati nurani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kata hati selalu benar. Karena keadaan hati kita menentukan segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita lihat, yang kita alami dalam kehidupan ini. Pesan Allah itu harus mewarnai hati nurani kita. Karena hatilah yang percaya kepada Tuhan, bukan pikiran kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu berada di dalam hati kita, bukan di dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka harus mewarnai keadaan hati, sehingga selanjutnya mewarnai atau mempengaruhi kesadaran kita. Berangkat dari keadaan hati akan tercipta suatu kesadaran di dalam hidup kita, memonitoring kehidupan dalam perbuatan dan tindakan kita. Karena keadaan hati kita adalah suatu institusi dalam diri kita, ekstraksi tentang apa yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dasar Raja Daud mengatakan ayat ini, aku sudah melakukan kehendakmu, Tauratmu ada dalam dadaku atau dalam hatiku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan hati nurani merupakan inti kehidupan secara moralitas, inti kehidupan secara tindakan, inti kehidupan berinteraksi dengan sesama manusia, inti dari kualitas hidup. Tidak selalu dimonopoli indera fisik kita. Kadang-kadang menjalani hidup ini kita sengaja atau mengizinkan diri kita, hidup kita dimonopoli oleh indera fisik kita atau pikiran kita. Itu sudah menjadi kenyataan Bapak Ibu Saudara. Secara jujur melalui renungan ini, banyak sekali orang Kristen yang bermasalah, bahkan jatuh sakit karena pikirannya sendiri. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan ini, menyikapi perbuatan Tuhan, apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diharuskan kita orang percaya selalu mendengar kata hati. Berani kita bersaksi kata hati itu tidak pernah salah. Karena di hati kita lah Roh Kudus berbicara, menuntun kita, mengajari kita. Jadi di era modernitas ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di era revolusi industri ini, maunya kita orang percaya kepada Tuhan, mari berpikir dengan hati. Janganlah kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Itu tidak berlawanan dengan aras konsep hidup yang benar. Hidup yang dijamin kebenarannya ketika kita menjalani hidup berpikir dengan hati, bukan berpikir dengan pikiran kita sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Aku sudah melakukan kehendak-Mu, kata Raja Daud. Amin. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih atas renungan dari firman Tuhan sebagai petunjuk
yang benar menjalani hidup kami hari ini, memberangkatkan kami beraktivitas hari ini, mengerjakan pekerjaan kami semua. Petunjuk melihat perjalanan hidup hari ini. Biarlah firman ini dapat dinamis bekerja di dalam kehidupan kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, seperti Raja Daud merespon perbuatan Tuhan, berangkat dari hati nurani, bukan dari muatan pemikiran dan sendiri. Berkati kami hari ini, berkati pekerjaan kami, berkati semua keluarga-keluarga yang mendengar renungan ini, berkati semua orang Kristen yang percaya kepadamu, supaya jangan jemu-jemu melakukan kehendak Tuhan seperti Raja Daud memposisikan pesan atau hukum Taurat Tuhan di dalam hatinya. Berkati kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Salam.